Beralih ke informasi lainnya pemirsa, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Maruli Simanjuntak menyampaikan kegeramannya atas upaya sabotase yang dilakukan segelintir pihak terhadap jembatan darurat di wilayah terdampak bencana Sumatera. Pemerintah memberikan keterangan terkait pemulihan dan rencana strategis pasca bencana jelang akhir tahun di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, Senin pagi. Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Maruli Simanjuntak mengungkapkan kegeramannya atas upaya sabotase yang dilakukan segelintir pihak terhadap jembatan darurat di wilayah terdampak bencana Sumatera. Ia tidak menyangka segelintir pihak tersebut melakukan tindakan itu. Maruli mengaku tidak habis pikir di tengah kondisi keprihatinan saat ini masih ada kelompok-kelompok yang mau mengorbankan pemerintah. Baru ketahuan kemarin pagi, jadi dilakukan pada malam hari. Ya, memang sebetulnya sudah banyak yang mengingatkan, termasuk Pak Seskap, supaya jangan ada sampai sabotase. Saya sudah sampaikan juga di bawah, ya di bawah juga pikir, ya masa sejahat itu orang gitu loh. Akhirnya cuma jaga-jaganya tuh cuma disiplin bobot jembatan, duduk-duduk di pinggir gitu. Jadi ternyata ya ini bukan hanya dilonggarkan, dilepas. Jadi memang niatnya sudah luar biasa ini. Jadi nanti kita akan telusuri sampai sejauh mana, namun saya pikir kita lebih baik fokus saja bagaimana pekerjaan kita ini bisa melayani masyarakat dan bisa dijaga untuk bisa betul-betul aman buat masyarakat itu. Maruli juga mengajak seluruh pihak untuk kompak dalam upaya pemulihan bencana di Sumatera. Tim Liputan Anyus melaporkan. Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno menyatakan bahwa bantuan untuk listrik dan air bersih terus disalurkan ke sejumlah daerah terdampak bencana di Sumatera. Saat ini lebih dari separuh kabupaten kota yang terdampak telah beralih dari fase tanggap darurat ke fase transisi rehabilitasi dan rekonstruksi. Di Aceh terdapat 7 kabupaten kota yang sudah masuk ke fase transisi rehabilitasi dan rekonstruksi. Sedangkan 11 kabupaten kota di Aceh masih memperpanjang masa tanggap darurat. Di Sumatera Utara terdapat 8 kabupaten kota yang sudah masuk ke tahap transisi rehabilitasi dan rekonstruksi dan 8 kabupaten kota masih tanggap darurat. Sedangkan di Sumatera Barat terdapat 10 kabupaten kota yang masuk ke fase transisi rehabilitasi dan rekonstruksi dan masih ada 3 kabupaten kota yang berada dalam fase tanggap darurat. Daerah yang melakukan perpanjangan status tanggap darurat tersebut ini dimaksudkan bertujuan agar daerah benar-benar siap masuk ke fase rehabilitasi dan rekonstruksi. Yang kedua, terkait dengan isu listrik, air, dan jaringan komunikasi. Terkait listrik, pengiriman genset, mobil penjernih air, truk tangki, sumur siap pakai, toilet darurat, dan berbagai alat lainnya terus dan berlanjut terus ditambahkan, diperluas pengoperasian. Pemirsa, distribusi bantuan terus diberikan pada korban bencana di Aceh dan Sumatera. Di Dusun Sarah Raja, Aceh Utara, bantuan diberikan melalui perjuangan panjang, menyusuri sungai dan juga berjalan kaki. Sebulan pasca bencana banjir dan longsor, sejumlah lokasi di Aceh masih terisolir. Anggota TNI dan relawan bekerja keras memasok bantuan kemanusiaan untuk korban banjir di pedalaman Dusun Sarah Raja, Aceh Utara. Tim relawan gunakan jasa sewa 3 unit perahu tradisional untuk mengangkut sejumlah bantuan. Hujan yang turun membuat para korban khawatir dan trauma jika terjadi banjir susulan. Hari ini kami begitu banyak bawa logistik, kami menyewa bot. Kami dari desa Dusun Bidari menempuh ke Dusun Sarah Raja kurang lebih 1 jam 5 menit.
Untuk mengambil bantuan di posko desa Lubuk Pusaka, warga Sarah Raja harus membayar jasa sewa perahu sebesar 800 hingga 900 ribu rupiah sekali jalan. Akhirnya bantuan diantarkan secara langsung hingga ke desa agar korban tak perlu lagi membayar sewa perahu untuk mengambil bantuan. Alhamdulillah Pak, kami sangat bersyukur Pak dikasih bantuan. Kami sangat bersyukur pada Bapak. Kami nggak bisa, hanya Allah bisa membalasnya Pak. Kami sangat bersyukur Pak. Personil TNI Brigif 125, Siwah dan relawan harus menempuh jarak 1 km dengan berjalan kaki untuk mendistribusikan bantuan kepada korban. Dari Aceh Utara, Muhammad Jafar Yusuf, iNews melaporkan. Pemirsa, Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo memimpin pelaksanaan groundbreaking 436 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG Polri secara serentak di seluruh Indonesia. Polri menargetkan pembangunan 1.147 unit SPPG. Groundbreaking dipusatkan di SPPG Polda Metro Jaya, Cengkareng, Jakarta Barat. Menurut Wakapolri, pembangunan SPPG ini merupakan komitmen Kapolri untuk berperan aktif dalam mensukseskan program makan bergizi gratis. Saat ini 331 unit SPPG telah beroperasi, 135 unit dalam tahap persiapan operasional dan 245 unit dalam tahap pembangunan. Sementara itu 436 unit lainnya resmi memasuki tahap pembangunan. Sesuai dengan komitmen Bapak Kapolri untuk mensukseskan program Asta Cita melalui program makan bergizi gratis, beliau memerintahkan kepada seluruh jajaran untuk ikut mengambil peran tanggung jawab mensukseskan program makan bergizi gratis dengan pembangunan SPPG. Hari ini kita melaksanakan groundbreaking 436 SPPG secara serentak ya, di seluruh Indonesia. Kemudian juga dari 436 yang kita groundbreaking pada hari ini menuju pembangunan untuk SPPG Polri ada 1.147 unit di seluruh Indonesia. Pemirsa, sampah menggunung di pinggir jalan, Pemkot Tangerang Selatan ini menetapkan status tanggap darurat pengelolaan sampah selama 14 hari hingga 5 Januari mendatang. Gunungan sampah terlihat di Pasar Jombang, Ciputat, Tangerang Selatan, Banten, Senin pagi. Bau tidak sedap di sekitar lokasi membuat omset pedagang di Pasar Jombang turun hingga 50%. Periode darurat sampah bisa diperpanjang apabila hasil evaluasi menunjukkan penanganan lanjutan. Sebelumnya, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta menggelar aksi di depan kantor Wali Kota Tangerang Selatan. Mereka membuang sampah di depan pintu masuk kantor Wali Kota sebagai protes penanganan sampah yang morat-marit. Mereka meminta Tangerang Selatan menjadi kota yang bebas sampah. Di penghujung tahun, karut-marut permasalahan sampah di berbagai daerah tidak juga usai. Menteri Lingkungan Hidup bahkan telah menjatuhkan sanksi kepada pemerintah daerah yang dinilai tidak becus mengurus sampah. Truk pengangkut sampah mengantre panjang di jalan menuju TPA Cipayung, Depok. Antrean truk mengular hingga memenuhi badan jalan dan telah berlangsung selama beberapa hari terakhir. Kondisi ini terjadi karena tempat pembuangan akhir Cipayung sudah kelebihan kapasitas. Sampah dari seluruh wilayah kota Depok ini mencapai 1.400 ton per hari. Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurofik berkunjung ke Tangerang Selatan, Banten untuk membahas persoalan sampah. Menteri LH memberi sanksi administrasi kepada Pemkot Tangsel sejak Mei hingga Juni 2026 karena tak becus mengurus sampah.
Jika tak bisa atasi masalah sampah hingga Juni tahun depan, sanksi pidana bisa dijatuhkan. Bagaimanapun juga, berdasarkan Undang-Undang 18 2008, maka sampah menjadi tanggung jawab Pak Wali Kota. Ini ada pasal 40 yang di dalamnya ada ancaman pidana minimal 4 tahun. Jadi kami sedang juga dalami terkait konteks ini karena hukum kan tidak boleh dikesampingkan. Sampah di Jakarta juga selalu menjadi pembahasan serius. Dari jalanan hingga aliran sungai masih jadi tempat pembuangan oleh manusia tidak bertanggung jawab. Padatnya penduduk Jakarta turut berdampak pada total jumlah sampah harian di kota ini, yaitu 8.600 ton. Sepanjang tahun ini, sampah Jakarta diperkirakan sudah mencapai angka 3,17 juta ton. Sebagian besar sampah didominasi sisa makanan, plastik, dan kertas yang berasal dari rumah tangga. Sementara kawasan perdagangan menyumbang sampah kedua tertinggi sebesar 21,6%. Pasar tradisional turut menjadi sumber penghasil sampah ketiga terbesar sebanyak 16%. Ironisnya, berbagai jenis sampah bercampur sehingga menjadi sulit dipilah untuk didaur ulang. Tumpukannya mengalir hingga ke tempat pembuangan akhir seperti Bantar Gebang yang kian hari kian padat. Di sisi lain, masyarakat tak seharusnya menunggu dari pemerintah, melainkan dimulai dari diri sendiri. Keinginan agar lingkungan bersih harus tumbuh dari kesadaran pribadi. Tim Liputan iNews melaporkan.